Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Scriptura. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita mengenal lebih jauh tentang Alkitab dan firman Tuhan terambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21 diawali dengan kalimat yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kalimat yang disampaikan oleh Petrus ini menekankan tentang fondasi dari firman Tuhan, terutama karena ia sedang menghadapi pengajar-pengajar palsu yang menyimpang dari kebenaran. Kata nubuat di sini tidak hanya merujuk pada ramalan masa depan, tetapi lebih luas lagi merujuk pada seluruh berita ilahi yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, yang kemudian dicatat dalam kitab suci atau Alkitab. Tidak ada yang boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Menjadi sebuah peringatan keras karena sumber kitab suci bersifat ilahi, seperti yang disampaikan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan juga dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Maka maknanya tidak boleh ditentukan berdasarkan pendapat, emosi, atau imajinasi pribadi si penafsir. Penafsiran yang benar haruslah konsisten dengan seluruh kitab suci yang juga berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Beberapa kalimat kunci dalam ayat 21 disampaikan bahwa tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ini adalah penolakan terhadap pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab adalah produk yang dihasilkan atas inisiatif manusia. Perlu kita ingat bahwa kehendak, kemauan manusia bukanlah sumber utama dari Alkitab. Karena manusia yang dikuasai oleh dosa tidak akan membahas tentang Allah dan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Lebih lanjut, Petrus menuliskan tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Kata dorongan secara harfiah berarti digiring, dibawa, atau diangkat. Ini adalah sebuah metafora yang kuat, sering digunakan untuk kapal yang digerakkan oleh angin. Terakhir, Petrus menutup kalimatnya dengan orang-orang berbicara atas nama Allah. Ayat ini menjelaskan peran para penulis Alkitab. Mereka adalah alat yang dipakai Allah. Meskipun mereka menggunakan kepribadian, bahasa, dan gaya mereka sendiri, mereka sepenuhnya berada di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus. Melalui bagian ini, kita kembali teguhkan bahwa sumber dari kitab suci kita adalah Allah, yaitu Roh Kudus yang memulai dan mengendalikan prosesnya. Allah menggunakan kepribadian, latar belakang, dan kata-kata manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Dan para penulis itu digiring oleh Roh Kudus, memastikan bahwa tulisan mereka bebas dari kesalahan dan benar-benar menyampaikan kehendak Allah. Oleh karena itu, karena Alkitab berasal dari kehendak Allah yang digiring oleh Roh Kudus, ia memiliki otoritas mutlak dan harus ditafsirkan hanya sesuai dengan maksud penulis ilahi dan bukan keinginan pribadi. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama.
Seberapa besar kepercayaan kita bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan bukan hanya hasil kehendak manusia. Bagaimana kita menerapkan pemahaman tentang inspirasi Alkitab dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih setia, kami datang di hadapan-Mu dengan kerendahan hati memuji Engkau, karena Engkau telah memberikan Alkitab sebagai firman-Mu yang diilhami oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa Alkitab bukan hanya hasil kehendak manusia, tetapi diilhami oleh Engkau sendiri. Tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengimaninya dengan sungguh, serta memahami dan menerapkan Alkitab sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Alkitab sebagai sumber kebenaran dan panduan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan ajaran Alkitab dan untuk membagikan kebenaran Alkitab kepada orang lain. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.